Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas putaran gerd anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, sudah lama kita tidak berjumpa teman-teman. Karena apa ya? Ya karena mulai dengan kesibukan teman-teman atau melatih anxiety kita, kecemasan kita, terus ya masih banyak lagi ya teman-teman harus kita latih teman-teman. Di kesempatan hari ini Bangka ada waktu dan ingin menyapa teman-teman agar apa ya, untuk berbagi atau memotivasi, setidaknya ya menemani teman-teman yang lagi dalam masa penyembuhan atau yang lagi mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis, agar bisa apa ya, agar bisa membantu teman-teman agar tidak bingung, setidaknya memberi motivasi kepada teman-teman agar tidak depresi gitu teman-teman. Maksudnya tidak bingung terus, karena gerd anxiety psikomatis itu Bangka tegaskan seperti video-video yang lalu itu gangguan sistem pencernaan yang lain dari yang lain itu teman-teman. Karena gerd anxiety psikomatis itu menimbulkan berbagai banyak sensasi atau gejala-gejala gitu teman-teman. Bisa seperti leher mengganjal, terus dada sesak, terus nyeri di dada kanan kiri, kanan pindah-pindah, terus badan pegel-pegel, kepala sering pusing, vertigo gitu teman-teman. Jadi teman-teman biar tahu dan biar paham, ketika mengalami gerd anxiety psikomatis teman-teman merasakan semua hal itu efek wajar gitu teman-teman. Karena apa? Karena sistem pencernaan kita lagi terganggu. Karena apa? Lambung itu bagaikan otak kedua teman-teman ya. Di sini Bangka tegaskan pada teman-teman biar tidak bingung, biar tidak mencari-cari gitu teman-teman, atau kita mendiagnosa penyakit lain gitu teman-teman, bisa periksa dulu ke dokter. Apabila teman-teman didiagnosa mengalami gangguan sistem pencernaan, ya teman-teman cukup jalani dan lakukan metode 3P nya teman-teman. Itu sangat membantu untuk pertama-tama awal kalau teman-teman lagi mengalami lagi parah-parahnya. Jadi teman-teman jalankan 3P selama 3 bulan, insya Allah kalau lambung teman-teman sudah mulai membaik gitu teman-teman, nanti seiring berjalannya waktu itu teman-teman tinggal anxiety kita atau psikomatis kita itu yang agak butuh waktu proses lama itu teman-teman. Oke, seperti biasa teman-teman, sebelum Bangka masuk ke topik utama kita, alangkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe dan bunyikan notifikasinya, share agar apa ya, agar channel Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lain, biar apa ya kan, biar tidak seperti Bangka dulu gitu teman-teman sampai mengalami anxiety psikomatis. Karena apa teman-teman? Karena yang Bangka rasakan dulu ini sedikit cerita teman-teman. Pertama mengalami gangguan gerd anxiety psikomatis itu, yang gejala pertama Bangka rasakan itu nyeri di ulu hati itu teman-teman. Setiap pagi itu teman-teman, walaupun habis makan, bangun tidur gitu teman-teman, sampai Bangka kerok-kerok perut Bangka gitu teman-teman. Kalau pemikiran Bangka dulu itu kayak masuk angin gitu teman-teman, sebelum Bangka tahu ternyata itu asam lambung teman-teman. Sempat ganti dokter sampai 3 kali gitu. Nanti kita itu gimana ya, timbul ketidakpercayaan gitu teman-teman. Waktu kita berobat sini terus kok nggak sembuh, kita datang ke dokter sana nggak sembuh juga, jadi kita tergantung obat. Itulah terkadang kan efek samping dari obat itu bisa menimbulkan kecemasan kita teman-teman, seperti jantung berdebar-debar sangat kencang gitu teman-teman. Dulu Bangka rasakan seperti itu teman-teman. Itu akibatnya kecemasan kita teman, kok nggak kunjung sembuh, seminggu nggak sembuh, 2 minggu nggak sembuh. Biasanya kalau kita sakit biasa 2 hari 3 hari minum obat, tidur, keringatan langsung sembuh gitu teman-teman. Kalau kita mengalami gangguan asam lambung ini teman-teman, ternyata lain gitu teman-teman. Bangka belum tahu metodenya kemarin teman-teman, sehingga mengalami anxiety teman-teman ya. Disitulah kenapa bisa mengalami seperti itu teman-teman ya, anxiety itu karena ya kita cemas gitu teman, kok efek asam lambung kok seperti ini, kita nggak tahu gitu teman-teman, ini tuh sakit apa, kok rasanya kok berjuta-juta sensasi gitu teman-teman ya. Disitulah Bangka bisa menjelaskan atau berpikir secara logis sekarang ini, karena Bangka sudah ya bisa dikatakan 98%, tinggal anxiety-nya terkadang sering timbul-timbul atau muncul-muncul ketika kita melakukan aktivitas terlalu berat, terus banyak pikiran gitu teman-teman. Itu wajar, badan kecapean. Terus kalau kita lagi
badan capek, itu nanti pemikiran kita muncul lagi yang pemikiran negatif. Karena apa? Dulu kita kan tiap hari merasakan rasanya tidak enak gitu teman-teman. Nah, ketika kita udah sehat, kemudian kita bekerja lagi, terus kita ngedrop gitu teman-teman, seolah-olah kita berpikiran gini teman-teman, wah aduh kumat lagi gini. Ternyata bukan teman-teman, itu Bangka sempat ya agak-agak sedikit ketawa. Karena apa teman-teman ya, karena ya itu teman-teman, psikomatis kita itu gimana, rasa trauma kita seperti yang dulu terulang kembali, itu rasa takut gitu teman-teman. Nah, sehingga waktu kita mengalami capek terus agak sedikit demam gitu, padahal itu demam biasa, kita kan manusia biasa teman-teman, pasti flu, namanya flu, batuk, pilek, demam itu biasa teman-teman. Dulu waktu Bangka sebelum terkena GERD anxiety psikomatis itu teman, kan wajar dulu kan kita, teman-teman pun mungkin juga mengalami seperti itu kan teman, kayak batuk pilek gitu teman-teman. Tapi waktu kita sesudah terkena GERD anxiety psikomatis gitu teman-teman, kita mengalami demam seperti capek-capek, begel-begel, itu kita takut gitu teman, takut kelamaan sakitnya itu teman. Nah, itulah psikomatis kita. Padahal waktu Bangka mengalami demam itu cuma minum obat paracetamol, habis itu besoknya sembuh, alhamdulillah gitu teman. Nggak seperti dulu kan, waktu dulu kita pertama parah-parahnya, waktu lambung kita lagi nggak enak-enaknya gitu teman, namanya demam itu tiap sore gitu teman ya, badan nggak enak itu tiap hari. Nah, seperti itulah teman-teman. Jadi itu efek trauma, itu wajar. Jadi teman-teman tanamkan di alam pikir bawah sadar teman-teman, kalau teman-teman tidak akan mengalami lagi apabila teman-teman menjaga 3P-nya gitu teman-teman. Nah, Bangka di sini tegaskan asam GERD anxiety psikomatis itu bisa kumat gitu, bisa kambuh lagi gitu teman-teman, apabila teman-teman ya mengulangi lagi seperti itu, seperti dulu, yang bisa memicu seperti ya faktor utama itu teman-teman dalam kita terkena gangguan GERD anxiety psikomatis kebanyakan gitu teman-teman, yang Bangka baca di artikel itu dalam segi pikiran teman-teman. Nah, kalau kita banyak pikiran tuh asam lambung kita kadang berproduksi lebih meningkat, makanya kalau kita stres terus banyak pikir itu rasa lapar gitu teman-teman ya. Nah, disitulah teman-teman yang Bangka tahu. Jadi teman-teman jalankan 3P-nya teman-teman. Insya Allah teman-teman akan cepat membaik, dan lagi proses masa penyembuhan yang mengalami GERD anxiety psikomatis. Kalau cuma mengalami GERD saja gitu teman, atau asam lambung saja, itu enak teman-teman, palingan 3 bulan itu udah enak, karena mentalnya nggak terkena, psikomatisnya nggak terkena, jadi bisa beraktivitas kembali. Beda dengan yang mengalami GERD anxiety psikomatis. Nanti biar Bangka jelaskan di video selanjutnya perbedaan GERD anxiety psikomatis sama GERD saja gitu teman-teman. Yang menderita GERD, kok kan banyak teman-teman bingung kalau GERD itu tidak disertai dengan kecemasan tuh enak gitu teman-teman. Maksudnya enaknya apa? Ya cukup obatin lambungnya saja gitu kan teman-teman. Karena apa ya? Ya mungkin mereka sudah tahu cara menanganinya, atau kalau dulu kan Bangka belum tahu teman-teman, ini ternyata GERD gitu kan teman, sehingga gonta-ganti dokter, obat itu tiap minggu kan, efek samping obat mungkin itu. Jadi saraf-saraf kita pokoknya nggak enak, nggak nyaman gitu teman-teman. Kayak berada di dunia nyata gitu sensasinya gitu, mata selalu blur, berdenging, kepala nyut-nyut ya. Bisa teman-teman lihat di video-video Bangka, sensasi apa saja yang Bangka rasakan, mungkin teman-teman yang lagi mengalami pasti merasakan juga ya teman-teman. Jadi jangan berlama-lama ini teman-teman, udah 8 menitan saja. Inti dari yang video Bangka buat hari ini tuh teman-teman, cara teman-teman menangani ketika teman-teman kambuh di saat teman-teman berada di luar atau lagi beraktivitas seperti kerja, terus lagi main ke rumah teman gitu teman-teman. Ini yang Bangka rasakan, yang Bangka alami sendiri teman-teman ya. Waktu kemarin Bangka mencoba, ya kan kita mencoba gitu teman-teman, melatihnya teman-teman, keluar dari rumah gitu teman-teman. Karena jujur aja kalau lagi mengalami GERD anxiety psikomatis itu rumah itu adalah tempat yang ternyaman gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan. Pasti teman-teman merasakan begitu juga ya teman. Kalau kita di luar itu rasanya itu khawatir, tidak nyaman gitu teman-teman. Itu yang Bangka rasakan. Tapi Bangka berpikir sampai kapan gitu teman-teman. Jadi Bangka latih gitu, coba keluar, itu nanti sensasi yang akan muncul itu seperti kita terjungkal gitu, pengen terjungkal kayak di terbawa ombak, kayak naik turun gitu teman-teman. Nah, itu pengaruh dari asam lambung atau anxiety atau psikomatis. Itu pengaruh dari kecemasan kita atau pikiran
negatif kita teman-teman, psikomatis kita teman-teman. Sebenarnya kalau untuk asam lambung itu secara organik gitu teman-teman, itu 3 bulan 6 bulan itu udah maksimal sekali gitu, dan bisa sembuh lah kalau teman-teman jaga makannya dulu ya kan. Kalau udah nggak merasakan nyeri, perih-perih, mual-mual itu udah nyaman gitu teman-teman. Sekarang tinggal mindset kita, psikomatis kita, yang kita obati karena trauma selama ini yang kita rasakan gitu teman-teman. Yang Bangka lakukan ketika mengalami atau kambuh di luar gitu teman-teman, lagi berada di luar itu, Bangka itu langsung berpikir gitu teman-teman, ini tidak apa-apa teman-teman, ini cuma sensasi saat aja. Bangka selalu berpikir gitu, sampai kapan kalau Bangka langsung pulang gitu, nanti lama-kelamaan kita kalau di luar pengennya pulang luar, cepet pulang gitu teman-teman. Jadi kita harus melatih, ini nggak apa-apa, berpikir gitu yang Bangka lakukan teman-teman. Berpikir oh ini nggak apa-apa, terus kita tarik nafas, tetap tenang gitu teman. Pokoknya jangan panik gitu. Nanti yang bikin kita panik itu serangan panik attack-nya itu teman-teman, rasa tidak nyaman, pingin cepet pulang, itu yang bikin kita panik. Waktu ketika itu natural aja teman-teman, rasa tidak nyaman itu tiba-tiba muncul gitu teman. Bangka langsung berpikiran, kadang kita pun takut-takut gitu teman-teman, awal-awalnya dulu langsung pergi sampai lari gitu teman-teman, cepat pulang. Mungkin teman-teman merasakan begitu juga yang lagi mengalami. Jujur aja Bangka gitu juga teman-teman, tidak mau bohong gitu teman-teman. Itulah yang Bangka rasakan, ya pengennya cepat pulang, tidak nyaman, rasa pokoknya kalau keramaian itu kita pusing teman-teman. Itulah Bangka rasakan teman-teman. Tapi seiringnya berjalan waktu, Bangka ingin cepat sembuh gitu, ingin berlatih. Sampai kapan? Karena masa depan kita ya masih panjang gitu teman-teman ya. Karena kita ya nggak mungkin ada di rumah terus, gimana kurang produktif kan teman-teman. Apalagi kita laki-laki, kalau ibu-ibu kan lebih enak bisa di rumah saja menjaga anak gitu teman-teman. Kalau kita sebagai laki-laki kan kepala keluarga atau tulang punggung gitu teman-teman. Jadi kalau kita nggak bisa keluar di rumah saja, itu sampai kapan gitu teman-teman. Itu kan menyiksa diri kita sendiri, karena kalau di rumah pemikiran kita malah tambah kacau balau. Makanya mencoba keluar gitu, walaupun nanti kumat ya gitu teman-teman. Yang Bangka lakukan tuh tarik napas, terus tenangkan pikiran, ini berpikir secara positif, ini nggak apa-apa gitu teman-teman. Pokoknya ini nggak apa-apa, ini cuma sensasi saat itu. Alhamdulillah teman-teman, Bangka sering berjalannya waktu, Bangka latih gitu, pergi sana pergi sini, akhirnya gitu teman-teman. Nanti di suatu tempat itu berbeda, tempat kita berbeda, kadang sensasinya muncul, kadang enggak gitu teman-teman. Yang itulah Bangka lakukan gitu teman-teman, terus melatihnya teman-teman. Nanti lama-kelamaan kita lupa, dan akhirnya enakan sendiri, kita normal sendiri gitu teman-teman. Karena ya kita anxiety psikomatis itu rasa trauma kita itu butuh latihan gitu teman-teman. Gak langsung minum obat langsung sembuh. Kalau kita nggak ada latihan ya gimana ya teman-teman ya, karena kita kan kena mental selama ini, kita di rumah aja gitu teman-teman. Pokoknya pikiran kacau, pokoknya akhir dari segalanya itu selalu berpikir seperti itu. Dulu waktu pertama kita terkena, pasti teman-teman yang merasakan pasti tahu lah kayak gitu teman. Tapi yang buat yang teman-teman yang belum merasakan atau belum mengalami, nonton video Bangka ini kayak serasa aneh gitu teman-teman. Ya begitulah, Bangka mengingatkan pada teman-teman yang belum terkena itu tetap jaga pola pikirnya, pola makannya, pola hidupnya teman-teman. Itu wajib teman-teman jaga sebelum teman-teman mengalami anxiety psikomatis gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian video dari Bangka biar tidak kelamaan dan teman-teman tidak bosan teman-teman. Apabila ada pertanyaan silakan di kolom komentar teman-teman. Apabila Bangka bisa jawab, Bangka jawab. Pokoknya buat teman-teman yang lagi mengalami gangguan anxiety psikomatis, tenang aja teman-teman. Sering berjalan waktu, teman-teman jaga pola pikirnya itu teman-teman, pola makannya. Insya Allah teman-teman akan menemukan sembuhan teman-teman. Insya Allah teman-teman, walaupun teman-teman nggak obatin maksudnya, tapi harus jaga 3P-nya kalau untuk pertama-tamanya teman-teman. Alhamdulillah Bangka udah nggak mengonsumsi obat lagi, cuma mengonsumsi madu. Terus ya pola pikirnya dijaga gitu, olahraganya tetap teman-teman, beraktivitas tetap ya seminggu 2 kali. Dulu seminggu full sering olahraga, jalan-jalan gitu teman. Ya jalan-jalan kecil aja teman-teman. Semoga membantu buat teman-teman, setidaknya menemani. Jangan lupa untuk subscribe, komen, dan share teman-teman agar video ini bisa membantu teman-teman yang lain dan yang lagi mengalami gangguan anxiety psikomatis yang lagi parah-parahnya. Bangga doakan semoga cepat sembuh, tetap bersabar teman-teman. Yang lagi proses penyembuhan insya Allah
tahap demi tahap teman-teman, nanti teman-teman akan sembuh sendiri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.